Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gladys Nazmi Hanifah dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masa kekuasaan VOC di Indonesia. Langsung saja. Apa itu VOC? Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda membentuk Kongsi Dagang VOC. Persekutuan dagang VOC tersebut merupakan hasil penyatuan atau merger dari beberapa serikat dagang yang ada di Belanda. Serikat dagang VOC ini merupakan singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. Di Indonesia, VOC pertama kali berpusat di Ambon. Gubernur Jenderal pertamanya adalah Pieter Both. Tujuan dari VOC adalah yang pertama, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi dagang di Belanda yang sebelumnya ada. Yang kedua, untuk memperkuat kedudukan Belanda dalam bersaingan dengan para pedagang atau pembisnis dari negara lain. Masa pembentukan VOC, banyak pedagang dari beberapa negara Eropa bersaing untuk menguasai perdagangan di Nusantara, termasuk Belanda. Persaingan juga terjadi di antara perusahaan dagang orang-orang Belanda. Hal itulah yang menjadi perhatian pemerintah dan parlemen Belanda, sebab persaingan itu tentu juga akan merugikan kerajaan Belanda sendiri. Pada tanggal 20 Maret 1602 dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara yang dinamai Verenigde Oost-Indische Compagnie, maksudnya VOC, atau yang disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang Hindia Timur. Pada tahun 1905, VOC telah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Benteng pertahanan Portugis di Ambon pada masa itu diduduki oleh tentara VOC. Gubernur VOC yang pertama adalah Pieter Both yang memerintah pada tahun 1610 sampai 1614. Pieter Both juga mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Kemudian Pieter Both meninggalkan Banten dan memasuki Jayakarta. Pieter Both berhasil mengadakan perjanjian dan menguasai Jayakarta pada tahun 1611 guna melakukan pembelian sebidang tanah. Tanah inilah yang menjadi cikal bakal kota Batavia. Pieter Both juga berhasil mengadakan perjanjian di Maluku dan juga mendirikan pos perdagangan di Ambon. Masa perkembangan VOC. Pada tahun 1614, Pieter Both kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Rennie yang memimpin pada tahun 1614 sampai 1615. Kemudian ia digantikan Gubernur Jenderal yang baru yakni Lawrence Real yang memimpin pada tahun 1615 sampai 1619. Pada masa Lawrence Real berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Pada awalnya mereka bersikap baik dengan rakyat. Sikap baik rakyat dan para penguasa itulah yang dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin berkuasa di Nusantara. Berjalannya waktu, orang-orang Belanda mulai menempatkan sikap congkak dan sombong. Hal itulah yang memunculkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal. Sultan Banten dibantu tentara Inggris di bawah Laksamana Thomas Dale. Akhirnya berhasil mengusir VOC dari Jayakarta pada tahun 1618. Orang-orang VOC kemudian berpindah ke Maluku sehingga Jayakarta kembali dapat dikendalikan oleh Kesultanan Banten. Gubernur Jenderal VOC Lawrence Real kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Jean-Pierre John Coen, maksudnya JP Coen, di tahun 1619. Hanya dengan waktu yang singkat, Jayakarta dapat diduduki VOC pada masa pemerintahnya. Kemudian kota Jayakarta dibumi hanguskan oleh JP Coen pada tanggal 30 Mei 1619. Kota itu dinamakan Batavia. Pada masanya, JP Coen juga dikenal sebagai gubernur yang sangat memaksakan berlakunya monopoli. JP Coen tiba di Batavia dan diangkat kembali sebagai Gubernur Jenderal untuk jabatan yang kedua kalinya pada tahun 1627.
Serangan tentara Mataram di bawah Sultan Agung ke Batavia terjadi pada masa jabatan yang kedua ini. VOC melakukan intervensi politik pada kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selain itu, VOC juga melakukan politik divide et impera untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan di Nusantara. Kemudian VOC menguasai Malaka setelah mengalahkan Portugis pada tahun 1641. Kerajaan Makassar yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Sultan Hasanuddin di Indonesia bagian timur, juga berhasil dikalahkan Perjanjian Bongaya tahun 1667. Jauh sebelum itu terjadi pada tahun 1605, VOC berhasil mengusir Portugis dari Ambon untuk memperkuat kebijakan monopoli di setiap daerah yang dipandang strategis. Armada VOC diperkuat, benteng-benteng pertahanan dibangun, pulau kecil yang termasuk wilayah Irian yang di bawah kekuasaan kerajaan Tidore juga berpindah tangan menjadi daerah kekuasaan VOC bertahun 1667. Sebab runtuhnya VOC. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Alasan sebagai berikut. Yang pertama, banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi. Yang kedua, banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, contoh perang melawan Hasanuddin dari Goa. Yang ketiga, banyak gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Yang keempat, pembayaran dividen, maksudnya keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan. Yang kelima, bertambahnya saingan dagang di Asia terutama Inggris dan Prancis. Yang keenam, perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batav 1795 yang demokrasi dan liberal menganjurkan perdagangan bebas. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.